dengan kreatif dan inovatif. Nah, ciri-ciri yang harus dipunyai wirausaha itu ada yang tahu nggak? Kreatif. Ya, kreatif. Terus pantang menyerah. Ya, pantang menyerah. Nah, kalau kalian mau jadi pengusaha itu, kalian harus punya ciri-ciri kreatif. Kalian harus kreatif. Kalian harus kreatif nih, kalian mau bikin apa? Kalian harus punya ide yang bagus buat produk-produk bagus biar jualan kalian laku. Kayak yang viral-viral itu apa? Apa baju? Ya, itu. Kalian harus punya ide baru nih dan apa nih yang menarik nih di kalangan anak-anak muda zaman sekarang? Apa ya? Kayak gue itu kan. Terus kayak jualan-jualan barang atau baju. Terus kalian juga harus punya ciri-ciri pantang menyerah. Kalian tuh nggak berpantang menyerah nih. Kan kalau jualan kan nggak mungkin kan kita bakalan untung terus. Ada kalanya kita bakalan rugi. Bener nggak? Bener. Nah, kalau kalian rugi kan nggak berpantang menyerah nih. Kalau misalnya udah rugi nih, udah mau jualan lagi ya itu nggak boleh tuh. Masa kayak gitu ya jadi pengusaha. Nah, selain itu juga tuh kalian harus punya percaya diri. Nah, kalau kalian mau jualan, kalian tuh harus punya percaya diri nih. Kalau kalian aja minder, gimana mau jualan kan? Ya. Terus harus punya sifat disiplin. Kalian kalau mau jualan, jangan hari ini kalian buka jam 9, besok kalian buka jam 12. Itu tuh nggak bisa tuh jadi pengusaha kayak gitu. Kalau kalian mau jadi pengusaha itu kalian harus disiplin ya. Kalau kalian mau buka tokonya jam 7 nih, udah jam 7 terus untuk seterusnya. Kalau misalnya buka jam 8, jam 8 terus seterusnya. Kalian juga harus punya sifat kerja keras. Kalian harus kerja keras. Kalian tuh jangan mudah. Kan kalau Gen Z sekarang ini kan ada nih cuman capek doang, capek sebentar udah nggak mau lagi kerja, capek udah gitu. Kalau Gen Z sekarang gitu kan ya nggak? Nah terus kalau kamu mulai usaha, itu dari mencari ide ya. Nih, sebelum kalian membuat usaha, kalian harus tahu ide kalian tuh punya ide apa yang mau kalian bikin dari sekarang. Kayak misalnya nanti mau bikin toko baju lah gitu ya, atau mau bikin toko sepatu atau toko makanan, toko kue. Itu yang pertama, kalau kalian mau bikin usaha, kalian harus punya idenya dulu ya, baru kalian kembangkan usahanya. Terus kalian harus melihat peluang besar dan menyiapkan modal. Kan kalau membuat apa-apa juga harus punya modal kan? Ya. Modalnya dari awal kalian membuat usaha itu harus punya modal. Nah, contoh-contoh wirausaha, ada juga contoh-contoh wirausaha ya. Contoh-contoh wirausaha ini kayak online shop. Kalian ada
ini kan ada kan yang jasa-jasa bukan jasa-jasa. Kalau kalian ada nih pasti skripsi ada di joki, terus juga tugas-tugas kalian itu contoh-contoh wirausaha ya. Itu kalian juga bisa tuh kalau kalian mau joki tugas teman-teman. Nah, ada kan joki tugas teman juga 10.000. Kalian mau nggak? Boleh. Ayo mulai. Nah, ini juga ada contoh-contoh wirausaha ya. Yang pertama ada usaha jualan makanan. Usaha makanan dan minuman. Siapa yang pernah jualan makanan dan minuman? Jualan apa? Jualan kunci ya. Lagi jualan usaha makanan dan minuman. Ada lagi cireng. Nah, contoh-contoh wirausaha tuh kayak contoh-contoh kayak kalian mau usaha apa aja. Ada usaha makanan dan minuman, ada juga online shop. Kalau online shop kan jualannya online ya. Ada yang pernah juga online shop? Jualan apa online shop? Jualan kerudung atau jualan baju atau jualan kerudung. Ada juga budidaya tanam. Budidaya tanam ini jualan sayuran ya, kayak jualan cabai atau terong atau sayur-sayuran lainnya. Buat kalian ada nggak yang jualan sayuran? Nggak ada. Oke, habis contoh-contoh wirausaha ada juga jenis-jenisnya. Siapa yang tahu jenis-jenisnya? Oke, sabar ya. Dulu. Oke, siapa yang tahu tadi? Boleh maju. Oke, benar. Oke, aku sering buat kita. Ini ya, jenis-jenis usaha wirausaha itu ada toko sembako. Toko sembako itu kayak jual-jualan keperluan sehari-hari. Terus ada sabun-sabunan kayak obat potong rambut atau make up. Siapa di sini yang sering ke salon kecantikan? Nggak ada. Pabrik tahu dan pempek, usaha sayuran. Itu ya jenis-jenis wirausaha ya. Nah, dari materi hari ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau nggak ada kita buat kelompok ya. Tapi nanti dipresentasikannya minggu depan. Pertanyaannya boleh dicatat. Yang pertama, mengapa wirausaha penting bagi generasi muda? Sudah? Yang kedua, apa saja usaha yang cocok dilakukan oleh pelajar? Oke, yang terakhir, bagaimana cara menghadapi kegagalan dalam usaha?
Dari